Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi-materi terkait dengan akidah. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah mengakhiri pembahasan terkait dengan fikih. Mulai dari pertemuan ini dan beberapa pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan masuk pada tema-tema yang baru, yaitu tema hadis. Dan hadis-hadis yang akan kita pelajari bersama sesungguhnya berkenaan dengan akhlak. Baiklah, kita akan membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Rawahu Muslim. Sekali lagi, bahwasanya hadis yang kita baca tadi merupakan hadis yang berkenaan tentang akhlak, dan akhlak dalam agama kita sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dan mempunyai peranan yang sangat agung. Bahkan salah satu misi ataupun tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan budi pekerti manusia. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan juga budi pekerti manusia. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini berkenaan tentang akhlak, di mana Abu Dzar bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernasihat kepada beliau, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun ataupun sekalipun engkau hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Abu Dzar sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Dan Abu Dzar ini, sahabat Rasulullah ini, dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia tidak takut menggaungkan ataupun menjelaskan kebenaran-kebenaran, meskipun sebagai taruhannya adalah keamanan jiwa dan juga keluarganya. Makanya sangat dikenal oleh para sahabat. Abu Dzar ini merupakan syakhsun atau sahabiyun la yakhafullaha laumata laim, bahwa dia tidak takut dicela, bahkan dizalimi, bahkan disakiti oleh manusia ketika yang dia perbuat, ketika yang dia katakan merupakan salah satu ataupun bagian dari kebenaran. Dan juga Abu Dzar ini merupakan salah seorang sahabat yang sangat zuhud. Bahkan diriwayatkan beliau meninggal tidak ada harta warisan yang dia tinggalkan kecuali beberapa hewan ternak saja. Dan juga Abu Dzar ini merupakan salah satu sahabat yang dikenal dengan ahlu ilmu, yaitu termasuk bagian dari faqih ataupun orang sahabat yang menguasai ataupun mengetahui banyak ilmu. Oleh sebab itu tidak heran ketika Dzahabi
berkata ataupun mengomentari dan juga memuji Abi Dzar, kana ra'san fi zuhdi was-sidqi wal ilmi wal amali. Seorang ataupun Abu Dzar ini merupakan sosok ataupun panutan dalam hal kezuhudan, dalam hal kebenaran dan kejujuran, dalam hal keilmuan, dan juga dalam hal amal dan ibadah. Jadi Abu Dzar merupakan sosok yang sangat mulia dan juga yang sangat mengetahui ataupun termasuk bagian dari kalangan sahabat yang mempunyai ilmu yang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi menyebutkan la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun kebaikan yang engkau lakukan hanya sekedar menampakkan muka yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. La tahtakiranna minal ma'ruf. Jangan kau meremehkan suatu kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini tentunya kebaikan yang dinilai oleh agama kita sebagai kebaikan. Standar kebaikan pada hadis yang kita baca ini tentunya standar agama, bukan standar manusia, karena bisa saja dianggap oleh manusia baik, tapi oleh agama tidak dipandang baik. Oleh sebab itu, yang menjadi standar kebaikan dalam hadis ini adalah agama kita. Ketika oleh agama dikategorikan bagian dari kebaikan, maka itu termasuk bagian dari hadis ini yang tidak boleh kita remehkan ketika kita melakukannya, ketika orang lain mungkin kita lihat melakukannya. Dan ini tentunya tidak terbatas dan tidak terhitung. Senyum, kemudian menuangkan air ke gelas dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan, kemudian membantu orang tua, segala kebaikan yang dipandang baik oleh agama tidak boleh kita remehkan, karena bisa saja justru kebaikan tersebut yang menghantar pelakunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharhu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maaf, azan dari mana? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi bahwasanya kebaikan yang dianggap kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang dianggap oleh agama kita bagian dari kebaikan, dan ini bentuknya sangat beragam dan tidak bisa dihitung tentunya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak boleh kita remehkan, karena bisa saja justru kebaikan tersebut meskipun nilainya ataupun sangat kecil, justru itu yang mempermudah jalan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan oleh beberapa hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Suatu ketika ada seorang yang melewati jalan umum, kemudian dia mendapatkan ranting pohon. Kemudian ranting pohon tersebut disingkirkan dari jalan tersebut. Apa yang terjadi? Fa syakarallahu lahu. Allah pun
memberi ganjaran kepada pemuda tersebut, kepada orang tersebut, faghafara lahu, dan mengampuni dosa-dosanya. Hanya sebatas menyingkirkan pepohonan ataupun ranting pepohonan dari jalan umum. Tapi sangat sederhana mungkin dianggap oleh sebagian, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai yang besar. Oleh sebab itu, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Dan juga kisah seorang wanita pendosa yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Hadis ini tentunya sudah sering mungkin kita dengar, bahkan sudah sering kita ceritakan kepada anak-anak kita. Tapi tetap itu merupakan suatu petunjuk bahwasanya perbuatan baik sekecil apapun kebaikan tersebut, ketika dilakukan dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala, justru sangat bernilai. Bahkan mungkin justru itu yang mempermudah jalan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang wanita pendosa memberi minum anjing ataupun binatang, dan binatang ini tidak sembarangan, bahkan dikategorikan bagian dari najis mughalladzah. Tapi tetap ketika kita melakukan kebaikan kepada makhluk Allah, itu mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru memberi minum binatang yang notabene adalah najis mughalladzah, najis yang sangat berat, tapi mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbuat baik kepada manusia, apalagi kita berbuat baik kepada saudara kita seiman. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Takutlah dari api neraka, ataupun cegahlah dirimu dari masuk api neraka dengan apa? Dengan bersedekah meskipun tidak sampai sebiji korma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau ternyata dia tidak mampu dan tidak mempunyai kurma ataupun harta yang dia miliki, maka bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan tersebut, justru itu kadang-kadang yang memudahkan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita miliki, itu sangat kita butuhkan ketika kita dibangkitkan dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada ataupun bernasihat kepada Abi Dzar di hadis yang lain, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, tanya Abu Dzar, ayyul a'mali afdal, amal ibadah apa yang paling utama, yang paling mulia? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-imanu billah, bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wal jihadu fi sabilihi, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam af'al, kalau umpamanya aku tidak melakukan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, tu'inu sani'an, maka engkau wahai Abu Dzar membantu mereka yang sedang bekerja. Kemudian Abu Dzar bertanya kembali, ara'aita in dha'iftu an ba'dul amal, bagaimana wahai Rasulullah kalau aku lemah dan tidak bisa membantunya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, takfi syarraka anin nasi fa innaha shadaqah, kamu mencegah diri kamu untuk menyusahkan orang lain, itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim harus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, harus berusaha membantu orang yang membutuhkan, karena itu merupakan bagian dari ibadah.
Kalau kita mungkin tidak mampu untuk membantu orang karena satu dan lain hal, maka paling tidak kita tidak termasuk bagian dari orang yang mensusahkannya, karena mencegah diri ataupun menghalangi diri dari hal-hal yang membahayakan orang, dari hal-hal yang merugikan orang, itu termasuk bagian dari sedekah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini sangat berharga sekali. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajahin talqin. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun kebaikan tersebut, walaupun sekedar bertatap muka ataupun menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu ketika kalian bertemu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, dan ini ada di buku yang dalam bentuk PDF. Salah satunya, kita tidak boleh meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, yarahu, maka dia akan melihatnya, maka dia akan menuai hasilnya. Dan sebaliknya, fala tahtakiranna minal maksiyati syai'an. Jangan sekali-kali kita meremehkan suatu kemaksiatan sekecil apapun kemaksiatan tersebut, karena bisa saja keburukan ataupun kemaksiatan yang kecil itu yang mempersulit jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anjuran, dalam hadis ini terdapat anjuran bagi kita sebagai seorang muslim untuk menampakkan kelembutan dan keceriaan kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini juga menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim berusaha melakukan hal-hal yang menuju persatuan, bukan justru sebaliknya. Karena dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dan juga menuntun kita agar berlemah lembut, agar bermuka ceria kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita seagama. Kemudian anjuran juga untuk melakukan hal-hal yang menguatkan ikatan persaudaraan, dan ini sangat jelas sekali. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita, maka dia akan merasa senang dan akan merasa bahwasanya kita menghormati dia, dan saling menghormati merupakan salah satu perbuatan ataupun salah satu hal yang dapat memperkuat persaudaraan sesama muslim. Kemudian juga salah satu ataupun termasuk bagian dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keceriaan di hadapan saudara kita merupakan bentuk kebaikan. Keceriaan di hadapan saudara kita merupakan termasuk bagian dari kebaikan, dan segala kebaikan dan setiap kebaikan tentunya mempunyai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernasihat kepada Abu Dzar. Nasihat tersebut bunyinya, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Dan ini sangat bagus kalau kita biasakan anak kita melakukan ataupun kita menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, walau antalqa akhaka biwajahin talqin. Hadis yang singkat tapi mempunyai makna dan yang padat, dan ini merupakan salah satu kekhususan ataupun mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat ataupun kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendek, tapi di dalamnya atau di baliknya tersirat hikmah dan juga manfaat dan juga kebaikan yang sangat banyak. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim.
bahwa banyak dari sabda-sabda Rasulullah itu sedikit dan pendek, tapi dalla, mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran-pelajaran. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.